Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Seperti biasa, saya akan menyajikan sebuah kajian spesial untuk Anda. Seperti apakah ceramahnya? Mari kita simak bersama-sama. Menjadi manusia, seorang mukmin itu ada salah satu ciri khas yang menempel pada dirinya, yaitu apa? Lemah dan lembut. Lemah lembut. Jadi orangnya itu tenang, dia tidak mudah terpantik emosinya, dia orang yang senantiasa menampakkan dan memunculkan serta menebarkan ketenangan. Itu orang beriman. Hadis yang pertama telah kita baca dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, di mana ketika sekelompok orang-orang Yahudi itu lewat di hadapan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang Yahudi itu mengucapkan yang nampaknya salam padahal artinya itu kecelakaan. Assalamu alaikum. Semoga kecelakaan, kebinasaan engkau dapatkan. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha itu mendengarkan omongan orang Yahudi tadi dengan teliti. Itu mendengarkannya dengan detail gitu. Maka Ibunda Aisyah langsung menjawabnya, wa alaikumussalam wal la'nah, dan untuk kalian kehancuran dan laknat dari Allah. Maka An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Ibunda Aisyah. Rasulullah mengatakan kepadanya, mahlan ya Aisyah, yang tenang. Yang apa? Yang tenang. Artinya jangan gampang tersulut emosi oleh sikap orang lain. Anda merdeka dengan sikap Anda. Artinya apa? Artinya Anda bersikap itu tidak disetir orang lain. Ketika orang lain tajahal alaik, tajahal itu apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang jahil itu resek kepada mereka, ganggu mereka, jahil kepada mereka, apa yang mereka munculkan? Qalu salama. Itulah ciri orang beriman, dia tidak disetir oleh perbuatan orang lain terhadapnya. Nah, maka dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibunda Aisyah, mahlan, yang tenang. Jangan terpantik emosimu gara-gara orang yang tidak penting itu. Nah, kita kadang-kadang kepancing emosi oleh orang yang nampaknya tidak penting buat kita. Terpancing emosi gara-gara komentar di Facebook, terpancing emosi gara-gara dislike di YouTube, terpancing emosi gara-gara diejek oleh orang yang bahkan tidak kita kenal. Nah, ini yang Rasul ajarkan kepada kita, apabila ada yang semacam itu bersikap apa? Tenang. Kalau bahasa Inggrisnya itu ojo direken. Sudah, biarin aja. Terserah dia mau ngomong apa, itu urusannya dia. Kenapa? Karena yang kita miliki adalah kebaikan, maka tidak akan keluar dari kita kecuali kebaikan. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, Allah Ta'ala mencintai ar-rifqa, lemah lembut, fil amri kulli, di semua urusan. Itu Allah suka apa? Lemah lembut. Faqultu, maka Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu? Ya Rasul, mereka tadi bukan mendoakan engkau, tapi mereka mendoakan celaka untukmu. Apa kata Rasulullah? Qad qultu, telah aku jawab. Jawabannya apa? Wa alaikum, cukup. Wa alaikum artinya apa? Begitu pula untuk kalian. Kalau kalian mendoakan baik, begitu pula kebaikan untuk kalian. Kalau kalian mendoakan keburukan, maka keburukan itulah juga untuk kalian. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuhramir rifqa yuhramil khaira. Singkat, padat, jelas.
Barang siapa yang tidak diberi kelembutan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Ini rumus. Orang yang tidak diberi kelembutan, maka dia tidak akan mendapatkan apa? Kebaikan. Dalam semua perkara. Di rumah tangga kasar, tidak baik. Sama tetangga kasar, tidak akan mendapatkan kebaikan. Dengan bawahan, dengan atasan, dengan yang seusia, dengan teman sejawat, kalau tidak ada kelemah lembutan yang kita munculkan kepada mereka, apa yang terjadi? Barang siapa yang terhalang dari kelembutan, maka dia tidak akan mendapatkan apa? Kebaikan. Dan ini sesuai ayat Al-Qur'annya itu mengatakan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfadhu min haulik. Berkat rahmat dari Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau kasar dan keras hati, maka mereka akan pergi dari sisimu. Coba lihat, Nabi Muhammad yang paling ganteng, yang paling wangi, yang paling keren. Kalau kasar, manusia tidak mau. Padahal orangnya apa? Tampan. Bu, mau punya suami tampan, keren, ganteng, kulitnya putih kayak artis Sudan, kayak artis Korea, tapi ngeplaan, suka mukul, mau bu? Nah, tidak mau orang tidak akan mau. Kenapa? Karena kelemah lembutan itulah modal paling besar untuk menarik kebaikan. Faham ya? Nah, maka di dalam setiap kegiatan, wabil khusus dakwah, harus lemah lembut. Anda tahu ketika Harun ar-Rasyid itu didatengin oleh wa'idh. Wa'idh itu pemberi nasihat. Kemudian wa'id tadi mengatakan apa? Faltasbir alayya fa inni ghalidhun alaik. Wahai Harun ar-Rasyid, kamu yang sabar ya sama saya, karena saya mau menasehati kamu dengan nasihat yang berat dan keras. Apa kata Harun ar-Rasyid? La aqbalu minka. Tidak mau. Tidak mau, kata Harun ar-Rasyid. Kok enak sak karepmu dewe? Kita disuruh sabar menghadapi sikapnya dia yang apa? Keras, semaunya sendiri. Kemudian Harun ar-Rasyid mengatakan, waqad arsalallahu man huwa afdhala minka ila man huwa aswa'u minni faqala Allahu faqula lahu qawlan layyina. Karena Allah telah mengutus manusia yang lebih mulia dibandingkan kamu kepada seorang manusia yang lebih jahat dibanding saya, yaitu Musa dikirim kepada siapa? Musa dikirim kepada siapa? Fir'aun. Itu pun Allah katakan wa qula lahu qawlan layyina. Kamu kalau dakwah sama Fir'aun, dakwahmu yang apa? Lembut. Lah kok kamu tidak lebih baik dari Nabi Musa, dan saya tidak lebih jahat dari Fir'aun, kamu mau keras-kerasan, PN gitu loh. Maka Asy-Syaikh, namanya Asy-Syaikh Muhammad Al-Ghazali, beliau itu ditanya sama muridnya, ya Syaikh, ma hukmu tarikis salat? Apa hukumnya orang yang meninggalkan salat? Lihat, harapannya murid dijelaskan, menurut mazhab ini orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir, menurut mazhab ini orang yang meninggalkan salat hukumnya fasik, menurut mazhab ini orang yang meninggalkan salat itu tidak diterima kesaksiannya, macam-macam. Harapannya muridnya begitu. Ternyata jawabannya Syekh Muhammad Ghazali apa? Apa hukum orang yang meninggalkan salat? Beliau bilang, anta khudha biyadihi wa tadhhaba bihi ilal masjid. Hukumnya apa? Kamu pegang tangannya, kamu ajak bareng-bareng jalan ke masjid. Itu hukumnya. Tidak ada kafir, tidak ada fasik, tidak diterima syahadatnya, karena ini orang belum sholat. Antum bilang kafir gak ngefek, antum bilang fasik gak ngerti. Oh apa sih fasik itu? Iku makanan model apa fasik ini? Jadi tidak manfaat buat dia. Antum bilang dia kafir, antum bilang dia fasik, antum bilang tidak diterima syahadatnya, itu untuk dia tidak ngefek.
Tapi ketika antum pegang tangannya, terus kalau bahasa kita sekarang digonceng gitu loh, wis mangan mas, durungi, ayo mangan. Tapi mumpung wis adzan nang masjid sik, engkok mulai kok masjid takjak mangan. Itu pak. Kemudian beliau mengatakan apa? Nahnu du'at walasna qudat. Karena kita ini dai bukan hakim. Kita ini apa? Dai dan bukan hakim. Nah, maka ya seperti itu, lemah lembut. Kemudian yang baru di hadis yang ke-464. Wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man u'tiya hadzahu minar rifqi faqad u'tiya hadzahu minal khair. Barang siapa yang diberi kelemah lembutan oleh Allah, maka dia telah mendapatkan bagian dari kebaikan. Coba lihat. Jadi intinya itu, kalau mau mendapatkan kebaikan, kebaikan itu ditarik dengan cara apa? Lemah lembut. Wa man hurima hadzahu minar rifqi faqad hurima hadzahu minal khair. Dalam bahasa Arab, hadzun itu artinya nasib gitu loh. Arti gampangnya dalam bahasa Arab, hadzun itu namanya apa? Nasib. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Tidak akan mendapatkan kebaikan itu kecuali orang yang sabar, dan tidak akan mendapatkan kebaikan itu kecuali orang-orang yang memang nasibnya baik. Nah, maka hadzun itu artinya apa? Nasib. Maka barang siapa yang diharamkan dari kelemah lembutan, maka dia tidak bernasib baik. Itu gampangnya begitu. Orang yang kasar itu nasibnya tidak akan baik. Kasar, ngomongnya kasar, sikap kepada orang lain kasar, ketika jual beli kasar, ketika ada orang yang kemudian melakukan kezoliman kepadanya, balasannya kasar. Itu orang yang tidak bernasib baik. Athqalu syai'in fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati husnul khuluqi. Dan timbangan amal yang pahalanya paling berat nanti di hari kiamat, itu tidak ada yang bisa mengalahkan beratnya akhlakul karimah. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan begini, innal mu'mina bihusni khuluqihi la yudriku darajatas saimil qaim. Orang beriman itu dengan akhlaknya yang baik, dia akan mencapai derajatnya orang-orang yang rajin puasa sunnah, yang rajin sholat tahajud. Jadi orang-orang yang rajin sholat tahajud, orang-orang yang rajin puasa sunnah, itu derajatnya antum bisa menyamai mereka. Modalnya apa? Akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu fi muqaddimatiha, nomor satunya apa? Ar-rifq, yaitu lemah lembut. Jadi kalau sudah dari awal tidak lemah lembut, itu tidak bisa. Sama istri kasar, sama anak ini hati-hati loh, banyak ini. Sama anak itu mukul, sama istri banting, piring juga bukan, kok main banting-bantingan. Tidak ada yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat kecuali apa? Akhlak yang mulia. Wa innallaha, ini rumus, perhatikan dengan baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, kalimat inna itu untuk penegasan, artinya menegaskan makna, ada penguatan makna. Sesungguhnya Allah la yubghidhu, sangat-sangat benci, sangat-sangat murka kepada siapa? Al-fahish al-badhi, orang yang perbuatannya kotor, omongannya jorok.
Fahish itu, maaf ya, orang yang perbuatannya itu zina dan yang semisalnya itu sama Allah dibenci, itu kotor. Kotor. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekatin zina, itu kotor sekali kata Allah. Kotor. Wa sa'a sabila, dan itu merupakan jalan yang buruk. Jalan yang buruk, tidak baik. Nah, maka Allah itu benci. Wa innallaha yubghidul al-fahish, dan Allah murka kepada orang-orang yang berbuat keji, al-badhi, yang ngomongnya itu kotor. Jadi ngomong itu kayak di podcast itu loh, tahu? Binatang keluar semua. Dan ngomong binatang yang zaman kita kecil itu meso, sekarang itu kayak omongan biasa. Ini ada pergeseran nilai ini. Dan pergeseran nilai itu karena apa? Ya karena media yang terus menyuarakan. Orang-orang yang ngomong kotor itu dianggap what wrong gitu loh. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Akhirnya rusak tatanan ini. Kenapa? Karena kita yang baik-baik itu tidak berusaha membalas dengan bikin konten-konten yang positif. Nah, begitu hadirin. Jadi disebutkan dalam hadis ini apa? Ada perintah untuk menjauhi sikap kasar dan kaku. Kasar itu apa? Kasar itu ya dalam bahasa kita itu gampang, volumenya gampang naik seketika. Kuk, kuk, itu kasar. Kaku apa kaku? Kaku itu tidak toleran. Itu kaku dalam bahasa Indonesianya. Kaku itu apa? Ngelihat orang salah, beda prinsip sedikit, sikat. Tidak cocokan sama orang, itu kaku. Gampang sungging. Salah ngomong titik, pore, left group. Nah, sudah ya. Kemudian, jadi yang pertama, Allah Ta'ala melalui An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang apa? Melarang kita bersikap keras dan kaku. Yang kedua, pentingnya seorang mukmin berhias diri dengan sifat lemah lembut. Dan yang ketiga, disebutkan di sini tentang keutamaan al-akhlaqul karimah. Ini keutamaan akhlakul karimah. Nah, seperti itulah teman-teman kajian dari Ustaz Rifki kali ini. Semoga apa yang disampaikan beliau merasuk ke hati kita ya teman-teman, dan menyentuh hati kita sehingga menjadikan kita menjadi seorang muslim yang baik ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.